Salah satu daripada obat corona itu, obat wabah itu ada di rumah kita. Siapa obat kita? Ini Siapa? di belakang ini. Ini coba perhatikan. Foto seorang aulia Allah Ta'ala yang barusan kita hauli sama-sama. Foto almarhum Abah Gulsukumpul. Sebagian foto aulia yang hebat itu bisa membuat syaitan tidak masuk rumah kita. Diambil daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna syaitan la yafirru min dilli Umar. Umar bukan Nabi. Syaitan lari dari bayang-bayangnya Umar. Syaitan itu takut bukan karena takut bayangannya saja, tapi syaitan itu ketika melihat bayangan Umar, dia tahu ada sosok Umar di situ. Jadi yang ditakuti oleh syaitan adalah sosoknya Umar, bukan bayangannya. Sama seperti kalian, misalkan takut dengan seorang preman, misalkan ini misal ya, maka kadang-kadang kalian baru dengar suara kakinya saja atau suara sandalnya, kalian langsung menghindar. Entah itu kalian lari, tapi bukan berarti kalian takut dengan sandalnya atau suara kakinya, tapi kalian itu takut dengan sosok si pemilik sandal itu, si pemilik suara kaki itu. Ya, itu sebenarnya maksud dari sabda Rasulullah tersebut. Syaitan itu takut bukan karena bayangannya, tapi syaitan melihat bayangan Umar, dia tahu bahwa ada sosok Umar juga di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Nah teman-teman, dua cuplikan video di awal maksudnya adalah ada sebab dan ada akibat. Ini masalah terkait boleh tidak memajang foto habaibkah, ya, tokoh-tokoh yang kita idolakan misalkan di dalam rumah kita. Ini masalah foto ya, masalah gambar. Insya Allah sudah ijma ya para ulama tidak diperbolehkan, karena memang ada riwayat dari Rasulullah ketika Rasulullah mau masuk dalam rumah, ternyata ada kelambu atau sarung bantal dari Aisyah yang ada gambar makhluk hidupnya. Kemudian Rasulullah tidak mau memasuki rumahnya. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk dikeluarkan ya gambar tersebut. Nah, masalah foto teman-teman memang terjadi khilaf di antara para ulama, perbedaan pendapat. Yang saya pernah dengar salah satunya adalah yaitu di Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ulama Saudi mengatakan diperbolehkan memajang foto, tapi nah ini tapinya dalam kondisi tertentu. Bukan maksudnya dipajang di dalam rumah, tapi dipajang misalkan karena memang kebutuhan yang tidak bisa dihindari, misalkan untuk dicetak, untuk dipajang di KTP, kemudian di SIM sebagai identitas kita, kemudian juga paspor, karena ini masalah terkait dokumen negara. Bagaimana nanti kalau misalkan ya desa membutuhkan data-data kita, identitas kita, pasti harus menggunakan KTP. Kemudian juga orang yang mau berangkat ke luar negeri teman-teman, kan pemeriksaannya itu ketat di imigrasi, jadi harus ada paspor beserta foto orangnya, agar bisa dilihat oleh para petugas. Kemudian juga masalah buku nikah. Nah itu yang saya tahu teman-teman. Tapi ada satu fatwa yang menurut saya ini lucu dan nyeleneh ya, dikutip oleh Habib yang ada di dalam video ini. Katanya Habib Umar Al-Hafiz pernah berfatwa, yaitu mengapa diperbolehkan kita memajang foto seorang habaib kah, ulama di dalam rumah kita, terkait hadis Rasulullah yang menjelaskan yaitu bayangannya Umar katanya ditakuti oleh syaitan. Artinya syaitan atau jin lari ketika melihat bayangan Umar bin Khattab. Padahal teman-teman, kalau mau dicermati lagi hadis tersebut, jin atau syaitan bukan takut dengan bayangan Umar sebenarnya. Tapi selain dia mengetahui ada bayangan Umar, tapi syaitan juga mengetahui selain bayangan ada juga sosoknya Umar. Makanya katanya Habib Umar Al-Hafiz mengkiaskan dengan dalil itu. Nah, kalau bayangan saja ditakuti oleh syaitan, apalagi fotonya seorang ulama. Nah ini menurut saya teman-teman tidak tepat, dan itulah akibatnya nanti yang akan kita tayangkan di video ini. Coba kita lihat ya, kita lihat salah satu video dari kedua video ini, kita lihat akibatnya dulu teman-teman ya. Kita lihat akibat ya salah berfatwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami sedikit menyikapi tentang masalah yang lagi viral, yaitu wabah yang melanda kita, melanda dunia, yaitu virus corona. Corona ya. Oke. Di sini kita mau membuka pemikiran kita. Sebenarnya salah satu, ingat, salah satu daripada obat corona itu, obat wabah itu ada di rumah kita. Ada di rumah kita. Cuman kita tidak menyadari. Oke.
Kenapa tidak menyadari? Karena kita panik. Karena kita takut dengan penyakit itu, sehingga kita melupakan salah satu obat yang ada di rumah kita. Siapa obat kita? Ini Siapa? yang di belakang ini. Ini coba perhatikan. Foto seorang aulia Allah Ta'ala yang barusan kita hauli sama-sama. Foto almarhum Abah Gur Sekumpul. Semoga berkat foto yang ada di rumah kita, penyakit tidak masuk ke dalam rumah kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tadi juga di awal saya mengatakan memang terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak. Akan tetapi sebenarnya teman-teman, kalau kita mau mengambil yang lebih selamat, tentu sebaiknya jangan memajang foto teman-teman di dalam rumah kita. Apalagi orang-orang yang kita tokohkan, dikhawatirkan nanti ya akibatnya seperti ini teman-teman ya. Dan kita tahu teman-teman, sebagian masyarakat di Indonesia ini sangat gulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang mereka tokohkan, ya, sangat berlebih-lebihan teman-teman. Coba lihat ini, katanya obat virus corona itu sebenarnya ada di dalam rumah kita, ya. Ternyata fotonya guru sekumpul. Ini subhanallah teman-teman ya, ini berbahaya teman-teman ya. Makanya saya katakan teman-teman, seperti fatwa dari Syekh Utsaimin memperbolehkan memajang foto, tapi garis bawahi ya, memajang di sini bukan dipajang di dalam rumah, tapi dipajang maksudnya dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang dibutuhkan dan tidak bisa dihindari. Contohnya seperti SIM ya, kita mau berkendara teman-teman harus menggunakan SIM karena memang itu dibutuhkan oleh negara. Kemudian KTP ya sebagai identitas sehari-hari kita, kemudian paspor juga bagi orang yang akan berangkat ke luar negeri, kemudian juga foto di buku nikah itu sebagai dokumen kita teman-teman. Coba sekarang kita dengarkan salah satu video dari cerita Habib di dalam video ini teman-teman, bagaimana beliau menceritakan fatwa yaitu Habib Umar Al-Hafiz yang tadi sudah saya sedikit jelaskan. Kita lihat teman-teman. Memajang foto ulama habaib yang kita yakini mereka orang saleh, wali min auliyaillah, itu kan karena bentuk cinta dan penghormatan. Karena bentuk cinta. Sebagian ulama mengatakan sebagian foto aulia yang hebat itu bisa membuat syaitan tidak masuk rumah kita. Nah, diambil daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang cerita tentang bayang-bayang Sayyidina Umar. Inna syaitan la yafirru min dilli Umar. Umar bukan Nabi. Syaitan lari dari bayang-bayangnya Umar. Dan Habib Umar mengatakan foto itu lebih dari bayang-bayang. Ini. Kalau bayang-bayang nggak berbentuk, nggak ada warnanya, nggak terlihat orangnya. Tapi kalau foto itu mengambil orang itu dijadikan gambar, lebih jelas. Ini pendapat ulama mengambil dari hadis Nabi SAW. Anda nggak percaya nggak apa-apa. Ini pendapat kok. Pendapatnya ulama bukan berarti hadis, bukan berarti Quran. Pendapat. Anda nggak harus percaya. Oke teman-teman, di ujung video beliau benar ya mengatakan ini kan hanya pendapat ya, Anda mau percaya atau tidak sudah benar. Ini sudah benar perkataan beliau. Tapi teman-teman catat ya, akibat dari fatwa seperti ini ya, lihat video yang tadi itu. Orang yang sangat mengagungkan yaitu guru sekumpul sampai-sampai mengatakan ini loh sebenarnya obat dari virus corona ada di dalam rumah kita. Nah, kemudian kita kembali ke penjelasan dari Habib yang menjelaskan tentang bagaimana fatwa dari Habib Umar Al-Hafiz teman-teman yang memperbolehkan yaitu memajang foto di dalam rumah. Kemudian dikiaskan dengan hadis Nabi yang disebutkan bahwa syaitan lari dari bayang-bayang Umar bin Khattab. Teman-teman, sekali lagi saya jelaskan ya, sekali lagi saya ulangi bahwa syaitan itu meskipun takut dengan bayang-bayangnya Umar, tapi syaitan tahu ada sosoknya Umar bin Khattab. Jadi sebenarnya yang ditakuti oleh syaitan maupun jin adalah sosoknya Umar bin Khattab. Contohnya misalkan begini teman-teman ya, kalian misalkan ada takut dengan salah seorang teman-teman ya, kalian misalkan baru dengar suara sandalnya saja, kalian sudah lari. Nah, apakah itu artinya kalian takut dengan sandalnya atau orangnya? Kan kalian pasti takut dengan orangnya, tapi karena kalian sudah tahu, oh ini sandal orang yang saya takuti, akhirnya kan kalian lari. Itu maksudnya sebenarnya hadis Rasulullah tersebut ya. Syaitan lari dari bayang-bayang Umar, maksudnya syaitan itu takut kepada sosoknya Umar bin Khattab. Karena misalkan Umar bin Khattab berjalan kan ada bayangannya. Jadi syaitan tahu ada bayangan tapi ada juga sosoknya Umar bin Khattab.
Nah, ini harus kita cerdas sebenarnya teman-teman ya. Harus kita teliti apa maksud dari hadis Nabi SAW tersebut. Bahkan kan dijelaskan ya, malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambar-gambar makhluk hidup, teman-teman. Sedangkan manusia juga meskipun dia bukan gambar, meskipun ya hanya salinan dari bentuk aslinya saja ya, tapi tetap saja manusia itu juga makhluk hidup. Garis bawahi kata-kata makhluk hidupnya. Apakah manusia, ulama itu bukan makhluk hidup? Kan makhluk hidup, teman-teman. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Meskipun saya akui ada ikhtilaf atau perbedaan para ulama boleh tidak memajang foto ya. Karena yang dijelaskan dalam hadis adalah larangan memajang gambar-gambar makhluk hidup. Tapi terjadi ikhtilaf besar di antara para ulama. Maka caranya teman-teman ya, kita mengambil fatwa yang lebih selamat, yaitu sebaiknya jangan kita pajang foto makhluk hidup meskipun itu hanya salinan, yaitu foto ulama di dalam rumah kita. Karena akibatnya apa ya? Kalau kita lemah iman teman-teman ya, apalagi kita punya keyakinan bahwa wali yang kita agungkan tersebut, habib yang kita agungkan tersebut memiliki kehebatan-kehebatan tertentu yang sebenarnya itu nggak ada, maka biasanya kita akan menjadi berlebihan teman-teman. Yang awalnya tadi niatnya hanya memajang foto, hanya untuk mengenang saja, ujung-ujungnya ya lihat seperti video di awal tadi ya, sampai-sampai mengatakan kita sebenarnya sudah ada solusi ya mencegah virus corona ini, mencegah musibah lah segala macam, ada obatnya di dalam rumah kita, tapi kadang kita nggak sadar katanya teman-teman ya. Lalu ditunjukkan apa itu obatnya, yaitu foto seorang aulia, yaitu ditunjukkan tadi fotonya guru sekumpul yang baru saja beberapa hari yang lalu dihaulkan. Nah, inilah akibatnya teman-teman ya. Inilah akibatnya. Meskipun saya tidak menyalahkan secara full ya, yaitu fatwa para ulama yang memperbolehkan, tapi garis bawahi, saya baru tahu ini ada fatwa ulama seperti Habib Umar Al-Hafiz, yaitu mengkiaskan hadis Rasulullah yang disebutkan syaitan lari dari bayang-bayang Umar, kemudian dikiaskan dengan mengatakan kalau bayang-bayang saja ditakuti oleh syaitan, berarti foto jauh lebih ditakuti lagi oleh syaitan, karena foto itu hanyalah salinan dari sosok asli. Nah, ini yang keliru teman-teman ya. Sekali lagi sebagai penutup teman-teman, bahwa syaitan itu takut bukan karena takut bayangannya saja, tapi syaitan itu ketika melihat bayangan Umar, dia tahu ada sosok Umar di situ. Jadi yang ditakuti oleh syaitan adalah sosoknya Umar, bukan bayangannya. Sama seperti kalian, misalkan takut dengan seorang preman, misalkan ini misal ya, kalian punya ketakutan terhadap salah seorang yang mungkin dia itu nakal atau suka bagaimana begitu ya, membuat keonaran, maka kadang-kadang kalian baru dengar suara kakinya saja atau suara sandalnya, karena kalian tahu oh ini suara sandalnya si fulan, misalkan kalian langsung menghindar. Entah itu kalian lari, tapi bukan berarti kalian takut dengan sandalnya atau suara kakinya, tapi kalian itu takut dengan sosok si pemilik sandal itu, si pemilik suara kaki itu. Ya, itu sebenarnya maksud dari sabda Rasulullah tersebut, yaitu syaitan lari dari bayangan Umar bin Khattab. Syaitan itu takut bukan karena bayangannya, tapi syaitan melihat bayangan Umar, dia tahu bahwa ada sosok Umar juga di situ. Nah, ini teman-teman ya. Dan akibat yang paling fatal juga teman-teman, banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya mana? Seperti misalkan sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian Wali Songo. Di zaman mereka kan sebenarnya nggak ada foto teman-teman, dan nggak ada orang-orang di zaman sekarang ini yang pernah melihat Wali Songo, yang pernah melihat yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terus dari mana mereka bisa mengetahui wajahnya, kemudian digambar-gambar seperti ini, dan lebih parahnya lagi diperjualbelikan. Nah, diperjualbelikan teman-teman ya. Coba kalian lihat di lapak-lapak online shop ini teman-teman, dijual itu foto-foto Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian foto-foto Wali Songo. Ini kan memanfaatkan teman-teman ya, memanfaatkan momen di mana sebagian masyarakat kita sangat berlebih-lebihan terhadap tokoh-tokoh yang diwalikan, apalagi mendengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
ya, langsung gercep ya, gerak cepat orang-orang ini membuatlah sosoknya. Entah mungkin itu dia klaim saya bermimpi ya melihat sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lalu digambar. Nah, orang-orang yang lemah imannya, kurang pengetahuannya, kurang mau menggali agamanya teman-teman, ya mudah untuk mempercayai. Makanya kita bisa lihat ya di Google atau di YouTube teman-teman ya, banyak sekali berseliweran ya yang katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian Wali Songo dengan dibuatkan sosoknya seperti ini, fotonya seperti ini, gambarnya seperti ini. Padahal dari mana mereka tahu? Di zaman mereka itu belum ada HP, belum ada kamera teman-teman. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam ya. Bagaimana syaitan menggoda ya kaum Nabi Nuh alaihissalam ya. Dibisikilah, masa kamu hanya menziarahi kuburannya Lata Uzza Manat ya, buatkan dong gambarnya, katanya di awal teman-teman. Kemudian tergoda, setelah syaitan berhasil menggoda, kemudian dibuatkan gambar oleh masyarakat kali itu, digoda lagi oleh syaitan. Masa kamu cuma buat gambarnya saja, buat dong patungnya ya. Kalau gambar kan nanti tiba-tiba ya hilang lah, robek lah. Kalau patung kan lebih awet. Dibuatlah patungnya orang-orang soleh tersebut seperti Lata Uzza Manat yang memang terkenal orang-orang soleh di zamannya. Mulai syaitan lebih keras lagi teman-teman, menggoda iman manusia, ujung-ujungnya disembah ya. Ketika ditegur oleh Nabi Nuh alaihissalam, kenapa kamu menyembah patung yang sebenarnya kamu sendiri yang membuatnya? Lalu mereka beralasan, tidaklah kami melakukan ini, melainkan kami tujuannya yaitu untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Azza wa Jalla. Ya sama orang-orang yang mengagungkan fotonya ulama, foto habaibnya, katanya seperti itu ya. Ketika aku melihat fotonya habaib ini, wali ini, imanku semakin kuat dan aku rasanya semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi lihat akibatnya seperti video yang awal tadi teman-teman, sampai berani mengatakan ini loh obat virus corona sebenarnya, yaitu kita pajang fotonya aulia di dalam rumah kita. Salah satunya adalah guru sekumpul. Semoga ini menjadi sharing-sharing yang bermanfaat bagi kita. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya teman-teman, murni kesalahan dari saya dan syaitan. Kebenaran milik Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.